بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول. دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل، وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان وصل الفائدة الوصول. نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول. ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره والمقدار العظيم. أما بعد. Wa'alaika bibirril walidain, dan hendaknya kalian berbakti kepada orang tua. Fa'innahu min aujabil wajiban, karena yang namanya berbakti kepada orang tua itu sudah menjadi kewajiban dalam agama ini. Wa iyyaka, dan hati-hatilah kalian. Uquqahuma, jika kalian berusaha untuk durhaka kepada orang tua. Dari besarnya hak orang tua kita kepada kita, sehingga Allah SWT memberikan keterangan kepada kita. Di dalam hadis qudsinya disebutkan, man asbaha murdiyan li walidayhi mushitan li fa'ana anhu radin. Kata Allah SWT, barang siapa yang membuat orang tuanya ridha walaupun ia telah membuat aku murka, maka aku ridha kepadanya. Namun sebaliknya, kata Allah SWT, man asbaha mushitan li walidayhi murdiyan li fa'ana anhu sakhit. Kata Allah SWT, barang siapa yang membuat orang tuanya murka walaupun ia telah beramal soleh kepadaku yang ia lakukan, maka ketahuilah, kata Allah SWT, bahwa aku murka kepadanya. Jadi barang siapa yang membuat orang tuanya ridha walaupun ia telah membuat Allah SWT murka, maka aku ridha kepadanya, kata Allah SWT. Namun sebaliknya, barang siapa yang membuat orang tuanya murka walaupun ia telah beramal soleh yang ia lakukan selama ini, maka ketahuilah bahwa dia adalah anak yang lagi dimurkai oleh Allah SWT. Innahu min akbaril kabair, karena yang namanya durhaka kepada orang tua itu sudah menjadi dosa yang paling besar. Maka hendaklah kalian berbakti kepada orang tua. Di dalam hadis juga disebutkan yang artinya, barang siapa yang berbakti kepada orang tua, maka Allah SWT akan memanjangkan umurnya. Seperti contohnya Uwais Al-Qarni, bukan sahabat tapi sahabat meminta doa kepada beliau karena amalnya berbakti kepada kedua orang tuanya, sampai Rasulullah SAW mewasiatkan bahwa Uwais Al-Qarni ini bisa memberikan syafaat kepada orang yang perlu bantuan dengan jumlahnya yang sangat banyak, karena amalnya berbakti kepada ibunya. Dialkisahkan, di waktu itu semua orang di negaranya pergi Madinah dan berjumpa dengan baginda besar Muhammad SAW. Dan mereka saking bangganya, mereka ngomong dan berkata, aku berjumpa dengan Rasulullah, aku berbicara dengan Rasulullah. Dan ketika Uwais mendengar itu, Uwais kepengen pergi ke sana. Lalu dia meminta izin kepada ibunya yang tua dan berkata, wahai ibu, apakah aku boleh pergi Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah? Namun ibunya menjawab, siapa yang mengurusiku, wahai Uwais, dan kau pergi? Siapa yang mengurusi kambing-kambing ini, wahai Uwais, dan kau pergi? Maka setelah mendengar perkataan itu, Uwais tidak pergi berjumpa dengan Rasulullah. Dalam semua riwayat ada yang mengatakan bahwa Uwais sempat ke Madinah dan tidak berjumpa dengan Rasulullah karena Rasulullah sedang perang. Jadi di masa hidupnya Rasulullah, Uwais tidak berjumpa dengan Rasulullah, dan Uwais langsung cepat pulang ke rumahnya karena ibunya butuh dia. Baktinya kepada orang tua sampai menjadikan bukan sahabat tapi sahabat minta doa kepada beliau.
Sampai Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab bahwa anak ini Uwais Al-Qarni akan datang setelah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad minta permintaan, wahai Umar, jika engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, kirimkan salam dariku kepadanya. Dan yang kedua, mintalah dia beristighfar untukmu, dan mintalah dia agar Allah SWT mengampuni dirimu, karena doanya diijabahi oleh Allah SWT. Di bumi tidak ada yang kenal Uwais Al-Qarni, tetapi di langit Allah SWT sangat terkenal. Beliau di negara Yaman. Jika ada seseorang pun yang melihat Uwais Al-Qarni, dianggap pantangan sebelah mata. Dan bahkan sampai-sampainya ada yang menganggap Uwais Al-Qarni ini orang gila. Karena kenapa? Beliau menggunakan hidupnya ini sama Allah SWT. Dan Uwais Al-Qarni ini menggunakan hidupnya untuk beribadah kepada Allah SWT. Ketika sampainya Umar bin Khattab, langsung Umar bin Khattab tanya, adakah di antara kalian yang bernama Uwais? Maka orang di sekitar Madinah bingung. Uwais siapa yang kau maksud, Umar? Kami di sini tidak kenal yang namanya Uwais, kecuali salah satu orang miskin yang ikut bersama kami untuk menjaga kami. Dia ada di ujung Madinah. Maka lantas Umar bin Khattab menjawab, antarkan aku ke sana. Aku membawa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ayo kita pergi. Ini yang diwasiatkan sama Rasulullah SAW. Bahkan sampai Rasulullah memberikan tanda bahwa Uwais ini pernah kena penyakit, yaitu penyakit baros, atau yang disebut dengan pelang. Sampai-sampainya, mungkin yang ini yang bisa saja yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki program wawasan keislaman yang baik, Nyaman untuk belajar. Alhamdulillah, Al-Furqan sukses terus untuk mencetak generasi-generasi muda yang Qur'ani dan sukses pemimpin masa depan bangsa.